Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang proyeksi vektor. Pada subbab ini akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama, apa itu proyeksi, dan yang kedua, proyeksi vektor. Proyeksi vektor saya bagi menjadi dua lagi. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal, dan yang kedua, proyeksi vektor ortogonal. Langsung saja, yang pertama, proyeksi ortogonal. Apa yang dimaksud dengan proyeksi ortogonal? Jadi, yang dimaksud dengan proyeksi ortogonal adalah cara pandang mata pada sebuah objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar. Saya ulangi, proyeksi ortogonal adalah cara pandang mata pada sebuah objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar. Yang menjadi kata kunci dalam pengambilan proyeksi adalah garis tegak lurus. Langsung saja ke contoh. Yang pertama, proyeksi titik pada garis. Kita anggap titiknya adalah A, garisnya kita anggap G. Gitu ya. Semisal ada titik di sini, titik A, kemudian ada garis. Garisnya adalah G. Nah, proyeksi titik A kita proyeksikan ke garis G. Caranya gimana? Dengan menarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar. Jadi, dari titik A kita tarik garis tegak lurus. Tegak lurusnya terhadap tempat proyeksi. Tempat proyeksinya adalah G, sedangkan A adalah yang diproyeksikan. Hasil proyeksi kita anggap sebagai A aksen. Jadi, hasil proyeksi bentuknya mengikuti yang diproyeksikan. Jika yang diproyeksikan titik, maka hasil proyeksinya juga titik. Nggak mungkin titik diproyeksikan hasilnya garis, dan sebaliknya. Seperti itu ya. Contoh yang lain, misalkan ada sebuah titik A di sini. Kemudian ada garis. Garisnya sama, yaitu garis G. Proyeksinya gimana? Kita ambil garis yang tegak lurus, ditarik dari titik A ke garis G. Ini harus tegak lurus. Maka hasil proyeksinya di sini ini adalah A aksen. Jadi
A aksen atau titik A aksen adalah hasil proyeksi titik A pada garis Q. Udah ya? Udah ada gambaran? Lanjut yang kedua. Proyeksi titik pada bidang. Kita anggap titiknya sama, titik A, kemudian bidangnya bidang alfa. Contoh, ada bidang ya. Ini bidang alfa. Bidang alfa. Kemudian di sini ada titik A, misalkan di sini. Bagaimana cara menentukan hasil proyeksi titik A pada bidang alfa? Konsepnya sama, yaitu ya, garis tegak lurus. Maka dari A kita tarik garis. Nah, garisnya ini syaratnya harus tegak lurus dengan tempat proyeksi. Tempat proyeksinya adalah bidang alfa, maka garisnya harus tegak lurus dengan bidang alfa. Ini kita anggap tegak lurus. Maka hasil proyeksinya adalah A aksen. Dah? Contoh yang lain, semisal ada bidang lagi di sini. Titiknya di sini. Ini bidang sama, bidang alfa. Ini titik A. Kita tarik garis yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Ini harus tegak lurus. Maka titik ini adalah hasil proyeksi. Jadi titik A aksen adalah hasil proyeksi titik A pada bidang alfa. Gitu ya. Yang ketiga, semisal proyeksi garis pada garis. Ini misalkan garis M, ini garis N. Dah? Contoh, sini ada garis M. Kemudian ini ada garis N. Dah? Gimana cara memproyeksikan garis pada garis? Konsepnya sama, yaitu ditarik garis tegak lurus. Kalau tadi pada titik hanya ada satu garis. Kalau garis dari ujung sampai ujung yang diproyeksikan ditarik garis. Jadi dari sini kita tarik garis. Ini harus tegak lurus. Dan sini juga harus tegak lurus. Nah, ini ada titik, sini ada titik. Nah, titiknya ini kita hubungkan. Nah, garisnya ini adalah M aksen. Nah, M aksennya adalah hasil proyeksi dari garis M
pada garis N. Gitu ya. Contoh yang lain, misalkan kalau garisnya miring. Ini garis, ini N, ini M. Konsepnya sama, kita tarik garis, ini juga garis, ini harus tegak lurus, ini juga harus tegak lurus. Nah, ininya gimana? Kita abaikan. Yang penting pada tempat proyeksi harus tegak lurus. Kita hubungkan. Nah, ini kita hubungkan. Ini sebagai hasil proyeksi. Contoh yang lain misalkan ada garis, kemudian garis ini M, ini N, ini M. Udah, kita tarik garis. Ini nggak perlu kita tarik garis. Kenapa? Karena sudah berpotongan. Yang kita tarik garis dari sini aja, cukup dari sini. Ini harus tegak lurus. Maka proyeksinya ini ya, ini sebagai M aksen. Udah. Satu lagi contoh, semisal ada garis N, kemudian ada di sini M-nya di sini. Gimana kalau seperti ini? Padahal N-nya di sini, M-nya di sini. Gimana cara narik garis? Nggak mungkin tegak lurus. Caranya dengan memperpanjang garis N. Dah. Habis itu kita tarik garis yang tegak lurus. Maka proyeksinya adalah ini M aksen. Jadi garis M aksen adalah hasil proyeksi garis M pada garis N. Sampai di sini adakah pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di Google Classroom. Kuncinya pada proyeksi ortogonal, yang pertama tadi adalah garis tegak lurus. Ditarik garis tegak lurus dari yang diproyeksikan. Tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Itu kata kuncinya. Untuk contoh-contoh yang lain, misalkan proyeksi garis terhadap bidang, terus bidang terhadap bidang, itu nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas 12 wajib, gitu ya. Untuk proyeksi ortogonal cukup sampai di sini. Kita lanjutkan proyeksi vektor pada part 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.